Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Sawitri dengan NPM 2112110089. Jadi di sini saya akan mempresentasikan atau sedikit menjelaskan tentang dua rasio, yaitu rasio profitabilitas dan rasio aktivitas. Sebelum memasuki dua pembahasan tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu rasio. Rasio merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, dan arus kas. Baik, itu tadi penjelasan tentang rasio. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas. Profitabilitas sendiri itu adalah kemampuan menghasilkan laba. Sedangkan rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan, dan rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Selanjutnya, itu ada tujuan dan manfaat dari rasio profitabilitas, yang dimana ada 4. Pertama, untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Yang kedua, untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga, untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu, dan untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Yang keempat, atau yang terakhir, untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Selanjutnya, ini ada jenis-jenis dari rasio profitabilitas. Pada jenis-jenis rasio profitabilitas ini terdapat 3. Yang pertama ada return on sales atau ROS, yang kedua ada return on investment atau ROI, dan yang ketiga itu ada return on equity atau ROE. Pada kesempatan kali ini saya hanya membahas satu jenis rasio profitabilitas, yaitu return on sales atau ROS. Jadi, pada return on sales terdapat 7 bagian. Yang pertama ada gross margin, yang kedua ada operating margin, yang ketiga ada contribution margin, yang keempat ada margin before interest and tax, yang kelima ada EBITDA margin, yang keenam ada pre-tax margin, dan yang ketujuh dan terakhir itu ada profit margin. Yang pertama itu ada gross margin, di mana rasio ini menunjukkan berapa besar persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio, maka semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi. Pada gross margin terdapat rumus yang dimana gross profit atau pendapatan bersih dibagi sales atau penjualan. Yang kedua itu ada operation margin, yang dimana laba usaha atau operation margin merupakan indikator fundamental pencapaian laba perusahaan. Laba usaha atau operation margin mencerminkan pencapaian laba sebelum dipengaruhi hal apapun, baik terkait bunga, pajak, ataupun pendapatan atau biaya lain-lain. Pada operation margin ini terdapat rumus yang dimana EBIT dibagi sales atau penjualan. Yang ketiga, itu ada contribution margin, di mana hal ini dilakukan pada kasus penyusunan laporan keuangan yang sifatnya prediktif atau proyeksi atau proforma. Pada contribution margin ini terdapat rumus yang dimana laba kotor dibagi sales. Selanjutnya yang keempat, itu ada margin before interest and tax, di mana mengukur margin sebelum pengaruh struktur modal dan pajak tetap setelah laba dari afiliasi. Semua laba dihitung baik yang berasal dari pendapatan utama atau anak perusahaan. Pada margin before interest and tax terdapat rumus yang dimana EBIT dibagi sales. Yang kelima, ini ada EBITDA margin, adalah untuk memperoleh perhitungan kas yang mengabaikan unsur penyusutan. Dan berapapun umur aset tidak akan mempengaruhi EBITDA. Pada EBITDA margin ini terdapat rumus yang dimana EBITDA dibagi sales. Yang keenam ada pre-tax margin, di mana mengukur margin setelah pengaruh struktur modal dengan membebankan bunga, tetapi sebelum pajak perhitungan EBIT. Pada pre-tax margin ini terdapat rumus yang dimana EBIT dibagi sales. Yang ketujuh ada profit margin, di mana mengukur kemampuan perusahaan dalam rangka memberikan return kepada pemegang saham. Pada profit margin terdapat rumus yang dimana EAT dibagi sales. Selanjutnya, yang ke pembahasan kedua, yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya.
Rasio aktivitas juga memiliki jenis-jenis yang terdapat 3 bagian. Yang pertama, perputaran piutang, yang kedua, perputaran persediaan, yang ketiga, perputaran total aktiva. Jenis yang pertama yaitu perputaran piutang, di mana perputaran piutang ini terdapat rumus, yaitu penjualan kredit dalam setahun dibagi rata-rata piutang. Kedua, perputaran persediaan. Pada perputaran persediaan terdapat rumus yang dimana HPP dibagi rata-rata persediaan. Ketiga, atau yang terakhir, yaitu perputaran total aktiva, di mana perputaran total aktiva terdapat rumus, yaitu penjualan bersih dibagi jumlah aktiva. Baik, itu tadi presentasi atau penjelasan singkat dari saya, yang dimana ada 2 pembahasan. Yang pertama, rasio profitabilitas, dan yang kedua ada rasio aktivitas. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.